Mumi adalah mayat yang diawetkan melalui proses pengawetan yang memakai bahan-bahan tertentu. Dalam sejarah permumian, Mesir kuno lah yang paling populer menggunakan metode pembalseman yang mempercayai tubuh manusia adalah tempat penting bagi roh semasa hidupnya. Dan di antara semua mumi berikut ini, yang paling awet yang pernah ditemukan. Pertama adalah mumi La Doncella. Pada tahun 2017 telah mencapai usia 500 tahun. Dalam posisi beku ini, saking awetnya, mumi ini terlihat seperti perempuan yang hanya tertidur saja. Ditemukan pada tahun 1999 di tanah beku yang ada di Argentina, meninggal di usia 13 tahun. Diperkirakan mumi yang populer dengan nama The Maiden ini adalah bagian dari penduduk tua di Amerika yang berdiam sekitar 16.000 tahun silam. National Geographic melaporkan bahwa dari hasil tes DNA-nya, diperkirakan mumi ini adalah gadis Inka dari era pra-Columbus yang dijadikan pengorbanan dalam upacara sakramen. Hal ini dibuktikan dari temuan perubahan pada tubuhnya yang membuatnya perlahan kehilangan nyawa di dalam tenang. Terlihat dari posisi terakhirnya dia duduk santai. Lokasi penemuannya juga membuktikan hal ini, yakni di ketinggian gunung sekitar 6.739 meter di atas permukaan laut. Penemuan yang sangat penting bagi arkeolog untuk membuktikan jejak penyebaran populasi manusia dan mengetahui lebih lanjut bagaimana proses mumifikasi tidak hanya eksis di Mesir kuno, melainkan juga di beberapa wilayah lain di bumi ini, terutama yang iklimnya mendukung untuk penyimpanannya. Kedua adalah Rosario Lombardo. Mumi yang disebut sebagai mumi terindah dan paling utuh lahir tahun 1918 dan meninggal pada tahun 1920 karena pneumonia. Ayahnya yang sangat sedih akhirnya meminta dokter untuk mengawetkannya dengan bahan formalin untuk membunuh bakteri, alkohol untuk mengeringkan, gliserin untuk menjaganya dari kondisi yang terlalu kering, asam salisilat untuk membunuh jamur, dan garam seng untuk membuatnya kaku. Hasilnya adalah organ-organ dalamnya seperti tidak rusak sama sekali dan mayat tidak membusuk. Meninggal di usia 2 tahun, mitos terhadapnya pun bermunculan. Konon mumi ini bisa berkedip, tapi karena saking awetnya, ia lebih dikenal sebagai putri tidur yang cantik. Selanjutnya adalah mumi cantik dari Prancis Selatan. Lahir dengan nama Magriber Natsubiru, perempuan ini adalah biarawati semasa hidupnya. Ia lahir pada tahun 1844 dan meninggal pada tahun 1879. Saking awetnya, ia disebut sebagai mumi paling sempurna, menggunakan jubah biarawati dengan memegang rosario di dalam peti kaca. Bernadette masih seperti sedang berdoa dalam tidurnya, meninggal karena penyakit saluran pernafasan yang disemayamkan di The Marian Shrine at Nevers. Semasa hidupnya, ia pernah menuai cerita menarik saat ia mengaku pernah bertemu dengan Bunda Maria. Tapi lebih menarik saat ditemukan dalam kondisi yang tidak hancur sama sekali, tidak membusuk, malah salib yang digenggamnya lah yang nampak berkarat. Lalu ada mumi yang lebih dulu dikenal sebagai mumi cantik, istri dari kaisar dari dinasti Han Barat Tiongkok kuno, Lady Day. Bernama Shinzoi ini adalah mumi berkulit masih lunak berminyak sedikit, organ dalam masih utuh dengan darah di pembuluhnya. Masih ada rambut hingga ahli menunjukkan mumi terawet di dunia. Dari hasil otopsi tahun 1972, ia diketahui meninggal di usia 50-an tahun yang disebabkan oleh serangan jantung, obesitas, rematik, dan berbagai parasitis saluran pencernaan. Dan berdasarkan hasil otopsi itu serta penemuan para ahli, channel Jumaris mengunggah rekonstruksi virtual lewat banyak interpretasi seniman yang berbeda-beda. Ditemukan pertama kali pada tahun 1971 di dalam peti dengan banyak benda-benda penting untuk menjelaskan masa dan kehidupan di era dinasti Han, dan untuk proses pengawetan tubuh Shinzui direndam ke dalam cairan yang belum bisa dideteksi, yang sedikit asam dengan beberapa magnesium di dalamnya. Lady Day ini sudah beberapa kali dibahas oleh semua kalangan, saking populernya dan seringkali dibahas oleh para arkeolog dan sejarawan. Berikutnya adalah mumi yang diperkirakan datang dari masa yang lebih lama lagi. Ditemukan pertama kali pada tahun 1991 di Gletser Snoktol di Oud-Solot dekat Hotslog di perbatasan antara Austria dan Italia. Makanya diberi nama OC. Terawetkan secara alami, ia membeku di kedinginan ekstrim pegunungan Alpen. Setelah dikeluarkan dari bongkahan batu yang menjepitnya, OC diteliti, diukur, dironsen dan dicatat. Diperkirakan OC berasal dari 5.000 tahun lalu. Ia ditemukan dengan beberapa perlengkapan seperti busur panah dan tas berisi peralatan dan bahan medis yang kuno.
dan pakaiannya sesuai dengan kedinginan Alpen yang diperkirakan datang dari era Neolitikum. Berbahan bulu domba, kulit, dan rambut diduga ia adalah bagian dari komunitas pemburu peramu yang mati karena serangan penyakit yang belum diketahui, hingga akhirnya membeku di puncak Alpen. Dari hasil otopsinya ditemukan semua organ masih dalam keadaan yang utuh, selain paru-parunya yang menghitam. Bisa jadi itu karena keseringan menghirup asap rapian dari panggangan daging hasil buruan, karena Ozzy hidup di masa berburu, lebih tua dari penemuan lainnya dan awet sekali. Pria ini menjadi daya tarik tersendiri. Mumifikasi memang adalah ilmu yang telah ada sejak lama, dan beberapa hal dari mumifikasi ini mengandalkan ilmu alam. Untuk ilmu pengetahuan semakin awet, mumi dan peninggalan lain di sampingnya adalah hal yang penting mengungkapkan kehidupan dari masa bumi itu lahir dan berdinamika.